Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan asyhadu alla Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Pak Adi Haryadi, Pak Bambang. Alhamdulillah kita dapat kembali bertemu di kelas online rutin yang kita adakan 1 minggu 3 kali, yaitu di hari Senin, Rabu, dan Jumat, yang pada malam hari ini kita pertemuan malam ke-15, Alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini, Bapak-Bapak dan Ibu, kita mendatangkan pemateri yang insya Allah nggak kalah hebatnya dari sebelum-sebelumnya. Bisa dibilang ini salah satu orang terpercayanya Pak Bambang. Jadi Pak Adi Haryadi ini memiliki satu aplikasi yang bisa dibilang itu sangat membantu untuk para bapak dan ibu-ibu yang sedang merintis perumahan maupun yang ingin baru merintis perumahan. Itu bisa dibilang menurut saya itu sangat membantu karena lagi di zaman online ini, karena semuanya serba online, jadi bilang aplikasi yang dibuat oleh beliau Pak Adi ini sangat membantu kita selaku developer. Aplikasinya itu yang bernama Dalam Aplikasi, betul Pak Adi ya? Aplikasi itu aplikasi Dalam itu memanage seperti persediaan unit perumahan kita, ataupun pembangunan kita sudah berapa lama, keuangan itu bisa kita pantau, bisa kita manage dalam aplikasi saja. Jadi kita tidak perlu ke kantor kah atau telepon satu-satu yang berwenang. Kita bisa pantau itu via online. Jadi alhamdulillah aplikasi ini sangat membantu untuk kita khususnya para developer. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas mengenai kita pada malam hari ini kita akan membahas mencari model bisnis baru dalam bisnis properti, yaitu hak kekayaan intelektual dan teknologi sebagai pendekatannya. Tema pada malam hari ini bisa dibilang menjurus ke digital marketing ya Pak Adi ya. Kita memanfaatkan digital, jadi yang mungkin yang masih offline bisa memanfaatkan aplikasi yang dibuat oleh Pak Adi. Mungkin ada satu patah dua kata dari Pak Bambang, dari Pak Guru kita. Waktu dan tempatnya saya persilakan kepada Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Hadi, terima kasih ya, yang pada malam hari ini ya. Menurut saya gini. Ya, teman-teman harus paham ini. Sistem yang dibuat Mas Hadi dan sudah saya coba ini. Makanya saya berani ngomong karena saya sudah mencoba. Dan menurut saya istimewa dan sempurna. Kenapa istimewa dan sempurna gitu kan? Karena dia membuat dan dia pernah merasakan, dia menjadi pelaku. Pada saat merasakan itu bukan merasakan menjadi pengusaha properti yang enak-enak tok. Sampai terseok-seok, urusan macam-macam, pokoknya sampai liku-likunya saya paham lah. Masa lalu lah gitu ya. Masa lalu. Masa sekarang ayo kita lihat di depan. Tidak ada manusia itu yang sempurna. Semakin banyak berbuat, semakin ingin banyak berbuat baik, maka disitulah semakin banyak risikonya. Rasulullah aja, ya orang yang sudah baik bagi kita umat Muslim,
manusia yang paling sempurna yang ada di muka bumi pun musuhnya banyak. Ya, apalagi kita. Ya. Nah, ini teman-teman, aplikasi yang dibuat Mas Adi tentang sistem keuangan, insya Allah menurut saya sangat sempurna gitu aja. Bukan sempurna lagi, sangat sempurna. Karena pada saat membuat itu rohnya juga keluar, jiwanya keluar, bukan hanya mengetik, bukan hanya membuat, ya. Dan insya Allah itu salah satu, saya sudah tahu lama tentang dalam aplikasi dalam, lama saya sudah tahu. Tapi saya harus belajari dulu, saya harus nguji dulu. Banyak teman-teman yang mengajukan kepada saya, Pak Bambang, buat tolong gini, di-endorse dan sebagainya. Tapi selama ini saya nggak mau. Bukannya nggak mau. Tetapi saya harus yakin benar gitu. Apa yang dilakukan ini tepat untuk kebutuhan teman-teman semua. Maka cukup panjang ya, hampir 1 tahun saya ngikuti dan mempelajari apa yang dibuat Mas Adi. Maka pada malam hari ini ya, saya katakan salah satu aplikasi sistem keuangan properti yang direkomendasi oleh pesantren properti adalah yang dalam ya, yang mana itu insya Allah akan banyak membantu ya program-program keuangan yang ada di sistem keuangan properti milik teman-teman. Ya, dan yang hebatnya pada malam hari ini, teman-teman itu diberi free untuk mencoba. Saya minta pada Mas Adi itu dicoba semuanya, harus teman-teman yang ikut kelas online ini. Insya Allah nanti sekarang berapa? Sudah 74 ya. Insya Allah nanti full sampai 100. Ya, itu semua dikasih selama 2 minggu untuk mencoba. Ya, mencoba free, gratis, coba rasain. Wes pokoknya wes, insya Allah itu sangat manfaat. Baru ya nanti kelanjutannya monggo hubungan dengan Mas Adi, caranya bagaimana itu Mas Adi lah ya yang akan memandu teman-teman semuanya. Insya Allah pengalaman Mas Adi sudah lebih dari 17 tahun. Dia adalah salah satu juga ya, dari 2003 bergabung dengan saya. Saya masih ingat waktu dia masih kerja di Bank Danamon. Ya, di Danamon, terus ikut kita namanya di PT Tiga Saudara Group, dan dia adalah, kita punya marketing yang hebat dulu 2. Satu yang namanya Mas Akhil yang sekarang mendirikan Property Today, satunya Mas Adi Haryadi. Itu hebat. Itu yang benar-benar akhirnya malang melintang di dunia properti mandiri ya. Kan murid-murid kita, karyawan-karyawan kita kan memang kita ajak semua mandiri. Yang hebat usaha di dulu kita yang namanya Jogja, namanya Tiga Saudara Group, hampir seluruhnya dulu kita punya karyawan hampir 60. Kita hanya hampir punya 35 sampai 50 lokasi. Ini Mas Adi itu yang bidangnya. Ya. Hampir semuanya sekarang karyawan kita yang 20 tahun lalu, sejak tahun 98, jadi sudah 22 tahun lalu itu hampir semuanya tidak ada satupun yang jadi karyawan. Semuanya sekarang mandiri dan semuanya usahanya tidak ada yang karyawan. Maka dapat dikatakan, kalau dulu dikatakan lulusan Tiga Saudara Group itu seperti lulusan kalau di perbankan, lulusan dari Citibank lah. Kalau sudah lulusan dari TSG, Tiga Saudara Group itu pasti the best. Sama, yakin. Kalau teman-teman lulusan dari pesantren properti, insya Allah, ya, insya Allah lah. Asal kalian tekun, jalan, insya Allah mestinya akan menjadi seorang pengembang properti yang handal. Dan yang besok, karena hari Jumat itu sudah puasa pertama, akan ada perubahan kelas kita. Ya, kita akan terus continue sampai menjelang Lebaran itu. Yang penting nggak Lebaran lah. Itu terus continue, rutin tiap Senin, Rabu, dan Jumat. Tapi ada perubahan jam, kita jam 3:15 mulainya. Karena besok itu menjelang puasa pertama, ada sedikit perubahan, harusnya hari Jumat besok yang ngisi Mas Ardian Dedka, tapi dirubah karena puasa pertama nanti yang ngisi adalah seorang top, dan dia seorang praktisi, dan dia seorang dosen, dan dia juga seorang guru di pesantren properti yang mengajarkan tentang adab dalam jual beli dalam Islam. Itu akan diajarkan oleh seorang
tokoh, ya, jangan nyebutkan, besok tak kasih, ya, tokoh dan dia bergelar S2, doktor, ya, dan orang hebat lah, dan memang bidangnya ngelotok sekali lah, ya, ngelotok sekali dia tentang bagaimana berbisnis, bagaimana bertransaksi, bagaimana berjual beli yang tidak menyimpang dari sisi keyakinan kita sebagai umat Islam. Insya Allah akan bertemu itu hari Jumat jam 3:15. Ya, hari Jumat jam 3:15. Dan baru berikutnya hari Senin, itu yang mengisi yang Mas Ardian Dinka. Dan terus nanti ada Pak Subari Prianggodo yang dari Tasikmalaya, yang dulu basisnya dari kontrak mandor bangunan, ya, sekarang menjadi salah satu pengembang terbesar di Tasikmalaya. Nanti juga ada Mas Aryo Dimonegoro, nanti juga ngisi. Ada Mas Reko Tomo juga akan mengisi, dan beberapa mentor-mentor kita yang semuanya pernah mengajar di pesantren properti. Jadi insya Allah ya, yang ngajar itu hampir semua praktisi yang pernah mengalami jatuh dan bangunnya. Jadi teman-teman semuanya, ya, dan terima kasih teman-teman yang sudah berkenan, ya, kemarin mengikuti meeting dengan saya yang akan menjadi mitra pesantren properti. Itu kan jalan cepat, jalan murah untuk menjadi seorang pengembang. Kita memang memerlukan, insya Allah kita akan membuka di 514 kota dan kabupaten se-Indonesia. Amin. Cabang Amin. daripada pesantren properti. Amin ya rabbal alamin. 540 baru kita akan keren nanti. Jadi pesantren properti ada di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena tadi hampir 82% tanah di Indonesia ini dimiliki oleh segelintir orang. Hampir 13% tanah di Indonesia itu dimiliki, 13% dimiliki oleh asing. Anak-anak bangsa hanya ditinggali 7%. 7% dikeroyok, ya, diperebutkan oleh 276 juta penduduk Indonesia. Maka itulah yang membuat prihatinan pesantren properti. Ini tanah leluhur, tinggalan para wali, tinggalan para pejuang. Mari sama-sama kita perjuangkan. Jadilah seorang pengembang yang profesional, yang amanah, insya Allah. Sistem yang dibuat Mas Adi ini, ya, insya Allah Adi Haryadi, insya Allah itu manfaat untuk teman-teman semua. Terakhir jangan lupa, nanti minta, ya, bisa chat ke admin, nanti Mas Adi akan kasihkan dengan siapa, atau ke admin kita, untuk minta dilink-kan, untuk diminta dikirimi semua aplikasi untuk dicoba selama 2 minggu. Ya, saya pikir itu Mas Adi, betul. monggo, dan waktu dan tempat saya berikan Mas Adi. Kebetulan ini ada 2 guru saya juga, guru ke sini, ya, dia juga nanti kelak besok akan ngisi, ya, kita baru itu. Ya, matur nuwun, Mas Wildan. Nganmu lagi Mas Wildan. Terima kasih sekali. Teman-teman keingin juga Mas Wildan masuk lagi besok ngajar, ya, tentang sistem keuangannya, tentang sistem cash flow-nya. Waduh, putranya ya nggak sambil gendong. Karena sekarang baru nyantai, karena kemarin kan serius ya Mas Wildan, ya. Matur nuwun, terima kasih. Monggo Mas Adi dilanjut. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sayang, malu itu. Monggo Mas Adi. Pak Bambang, matur nuwun sangat. Kenalkan Mas Adi dari mana, lulusan mana, Oke. aslinya dari Padang atau Jambi atau mana, dikenalin. Pasti Pak, sambutannya sangat bersemangat, sehingga membuat harusnya kita juga bersemangat. Perkenalkan saya. Nah, ini tinggal sudah mulai full, sudah 93 Mas Adi, tinggal 7 lagi, insya Allah full. 100 Dan Pak, ya. kita 2 jam boleh, sampai jam 11 boleh nanti. Karena kita aplikasinya bayar, jadi 2 jam 3 jam. Derek teman-teman nanti sampai jam berapanya derek. Oke, matur nuwun Mas Adi. Monggo Mas Adi. Suwun Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, minta temui tamu saya dulu. Nggih, monggo Pak Bambang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kepada teman-teman
kepada host kita juga Mas Fadil, Mas Sinten, Mas Rofianto. Rofianto, ya Mas Rofianto, ya dengan tentunya Pak Bambang yang sudah mengundang kami, saya pribadi, Adi Haryadi untuk sharing ya, sharing pada malam hari ini kepada teman-teman tentang intinya begini, intinya tentang peran teknologi ya, peran teknologi dalam saya juga akan menyinggung nanti tentang HKI, Mas Fadil. HKI ya, HKI ini tidak banyak disinggung di dunia properti. Saya tidak tahu kenapa. Teknologi juga begitu juga. Sejak 2014 saya apa ya, bicara teknologi ini belum cukup ada yang merespon. Kelihatannya ini gelombang mulai kemudian ada respon yang cukup baik. Saya alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta angkatan 96. Lulus 2004. Lama lulusnya memang karena sibuk di lembaga kemahasiswaan, Mas Fadil. Ya, jadi masuk 96, kemudian saya keluar lulus 2004. Ya, jurusan hukum pidana. Ya. Jadi itu alma mater saya. Terus saya ikut Pak Bambang itu 2000 saat itu juga 2004. Itu di Tiga Saudara Grup Yogyakarta. Ya, kemudian sempat resign 2005, nggak lama, 1,5 tahun. Kemudian 2006 bareng-bareng Pak Bambang kita mendirikan waktu itu namanya Properti Plus itu, Properti Plus. Oh, Plus. Ya, itu 2006 Mas, Oktober. Oh, 2006 ya. Betul. Ya. Masih kecil saya, Pak. Hah? Masih kecil. Ya, jadi itu ya. Sedikit tentang saya Adi Haryadi. Jadi saya nggak tahu nanti ada tanya jawab Mas. Insya Allah nanti ada Pak Adi setengah jam. Mungkin nanti saya biasanya setengah jam sebelum beres sih Pak Adi. Ya, bagus karena ilmu memang harus diskurs ya, harus diskursus, harus didiskusikan. Betul. Harus didiskusikan. Kalau ilmu tidak didiskusikan itu bisa bahaya. Ya, Pak Adi. Jadi harus diskursus. Ya. Oke, saya masuk aja ke materi ya. Ya, silakan Pak Adi. Ya. Ya, teman-teman yang saya hormati, memang judulnya saya sebenarnya 2 hari ini rada mendadak nih. Sebenarnya Pak Bambang menghubungi saya 2 hari yang lalu, minta saya sharing ya tentang teknologi hubungannya dengan bisnis properti. Sempat bingung juga sih awalnya itu kan apa yang harus saya paparkan ke teman-teman agar supaya kemudian kita punya nuansa baru, wawasan baru di tengah pandemik yang menyakitkan ini. Ini masa sulit ini, terus terang saja. Saya pikir semua mengamini bahwasanya ini kita berada pada masa sulit, betul ya. Kalau ada yang bilang ini nggak sulit berarti harus diuji lagi pemikirannya. Ya, akhirnya setelah saya berpikir dalam 2 hari ini, barusan tadi pagi saya sharing ke Mas Rofianto judulnya dan materinya, akhirnya ketemulah jawabannya. Saya kemudian coba paparkan ya, kita bareng-bareng diskusi nanti dalam upaya kita mencari
model bisnis properti baru, ya. Di mana pendekatannya kita coba nih ya, kita coba pendekatannya ya, itu menggunakan HKI, ya, hak atas kekayaan intelektual, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kita akan lari bergeser untuk mencoba mendekatkan problem ini, bukan problem sih ya, upaya ya, dengan pendekatan teknologi. Nah, jadi ada dua hal itu yang akan kita coba dekatkan. Bagaimana? Ketemu nggak kira-kira model bisnis properti baru dari yang kita pahami selama ini? Ya. Oke. Halo, Mas. Halo, Gambarnya clear ya? ya, aman Mas. Oke, clear. Oke, kemudian itu tema yang akan kita bidik, kita paparkan. Siap. Tentang HKI ya. Ya. Tentang HKI berarti ya. Ya, oke. Fakta-faktanya yang harus kita pahami. Fakta-fakta yang mesti kita pahami, ya. Ada beberapa fakta yang mesti kita pahami, yang mesti kita amini, dan itu sebuah yang fakta ya, fakta yang mau tidak mau kita hadapi hari ini. Fakta-faktanya adalah, contoh adalah Bill Gates dalam pernyataannya beberapa hari yang lalu, 3 atau 4 hari yang lalu, mengatakan pandemik ini bisa terjadi dalam 20 tahun sekali katanya. Ya, itu kata Bill Gates. Sulit untuk dipercaya bahwa Bill Gates telah meramal wabah ini 4 tahun yang lalu dalam sebuah konferensi teknologi di USA. Itu fakta yang pertama. Ya. Terus belum ditemukannya vaksin atas pandemik ini. Ilmuwan meramalkan paling cepat vaksin COVID akan tersedia dalam 1 tahun yang akan datang. Faktanya berarti adalah, ini harus kita kemudian sadari betul. Dengan demikian, tak ada yang dapat menjamin kapan pandemik ini akan berakhir. Ya. Saya ulangi lagi, sehingga tak ada yang dapat menjamin bahwa kapan pandemik ini akan berakhir. Fakta lainnya adalah perubahan alam sangat cepat. Ya, dampak kerusakan lingkungan dalam skala masif dan global. Para ahli menduga bahwa corona adalah hasil mutasi silang rumit yang sepenuhnya manusia mungkin butuh waktu untuk memahaminya, yang terjadi dalam lingkungan yang kompleks ini. Tahukah Anda, sementara ini ada 6 strain corona ditemukan, ada 6 jenis corona ditemukan. Bahkan ada para ahli mengatakan corona ini adalah mutasi cerdas, ya, virus cerdas. Dan kemudian kita hidup di zaman di mana perubahan yang super cepat adalah sebuah keniscayaan, di mana segala sesuatunya sulit diramal. Landscape hidup manusia modern berbeda dengan nenek moyang kita yang hidup di masa lalu, yang notabene punya ritme yang lebih lamban dan mudah diprediksi. Jadi, masihkah kita percaya pada pengamat ekonomi atau pengamat politik? Ya, satu hal yang sama dan pasti adalah di mana mesin seleksi alam, the survival of fittest, telah berjalan lebih cepat dan mematikan saat ini dibanding zaman nenek moyang kita, baik dari jumlah angka maupun skala yang dihasilkannya. Benar? Terus harus bagaimana kita? Tentunya bertahan. Ya. Terus harus bagaimana kita? Bertahan. Tentunya bertahan, survive. Bagaimana cara mempertahankan diri? Sesungguhnya jika kita cermati bahwa gaya hidup yang diperagakan kaum milenial hari ini sebelum COVID, sebelum pandemik adalah respon untuk mempertahankan diri. Ya, itu tanda-tandanya sebenarnya. Walaupun anak milenial atau kaum milenial tidak pernah menyebutnya sebagai cara untuk mempertahankan diri. Ya, makanya kemudian saya buat di sini apostrof dalam mempertahankan diri ini, apostrof ya, apostrof tanda petik 2. Ya. Mau tahu lagi tanda-tandanya? Ya. Kita susur ya pelan-pelan tanda-tandanya. 1, ya, tanda-tandanya nih, ya. Hasil pengamatan kami, saya ya pribadi,
karena banyak di lingkungan sosial anak muda Jepang, teman-teman, kaum minimalis, ya, hidup minimalis kaum muda Jepang. Bahkan sekarang ada beberapa buku yang mempromosikan gaya hidup tersebut, ya, bukan film Jepangnya ya. And then kemudian Profesor Renal Kazali pernah mengeluhkan betapa berat bawaan anak-anak muda Indonesia, khususnya kaum eksekutif muda. Teman-teman bisa baca nanti komentar ini di bukunya Pak Renal Kazali yang judulnya Agility. Boom, boom, terjadi boom digital startup di mana-mana. Pengusaha digital nggak perlu lagi ngantor. Mereka bisa menyewa kantor virtual lengkap dengan fasilitas kantor selayaknya. Tapi bukan milik mereka loh ya. Siapa juga yang mau belinya katanya. Ya. Co-working space di mana-mana. Pengusaha digital atau pekerja lepas tinggal nongkrong sambil bekerja dengan hati yang gembira. Selamat datang di dunia yang malas, dunia yang so simple, yang sangat sederhana. Kalau tools ini bisa mengantarkan saya ke tujuan lebih cepat tanpa ribet, kenapa saya harus memilikinya, kata anak milenial. Lahirlah Gojek dan kawan-kawan sebagai jawaban kaum ini. Inilah generasi yang tak suka memiliki aset bergerak atau tak bergerak kecuali smartphone, kecuali handphone. Ya. The Great Shifting. Pak Profesor Renal Kazali sampaikan ini di bukunya The Great Shifting. Teman-teman, kenapa saya tambahkan buku-buku ini bukan sok-sokan, tidak. Saya tidak sedang mencoba membuat bias authority ke teman-teman, tidak. Tapi sengaja saya tulis buku-buku ini di sini supaya Anda bisa mencari ya komentar ini di dalam buku tersebut. Sehingga apakah perkataan saya ini, kami ini proven atau tidak. Oke, sepakat ya? Oke. Kemudian shifting katanya. Kembali ke Pak Renal Kazali. Dia bilang jika bisnis kamu ingin selamat, kata Renal Kazali, salah satu ide shifting adalah shift dari bisnis dengan rantai produksi yang panjang menuju bisnis dengan rantai yang pendek. Atau mungkin nggak perlu ada rantai. Traveloka dan kawan-kawan sudah menjawab itu. Yang penting rating dan bintang bukan branding, kata anak muda milenial. Saya garis bawahi ya. Yang penting rating bro, dan bintang bro, bukan branding, kata anak muda milenial dalam memutuskan pilih hotel. Traveloka sudah menjawab itu. Aladin menjawab itu. Ya. Terakhir, shifting dari manual ke digital. Bukan saya yang bilang loh ya, tapi Pak Profesor Renal Kazali. Lagi-lagi di bukunya. Kalau nggak percaya, buka aja bukunya. Ya. Sekarang Anda tahu pembukaan rekening bank tak lagi terjadi di kantor-kantor kas BCA, tetapi sudah dilakukan lewat aplikasi. CIMB Niaga secara drastis sudah menutup kantor-kantor kas mereka dan sudah mulai mengarahkan transaksi secara cashless. Cashless itu tidak lagi menggunakan tunai. Ya, the great shifting. Lagi-lagi Pak Renal Kazali dengan cermat ya berhasil membidik, memotret fenomena sosial ini di dalam bukunya Great Shifting. Ya, terakhir cashless sudah mulai menjadi program nasional. Ya, bahkan cardless akan menjadi bulan-bulanan berikutnya. Selamat tinggal kartu kredit, selamat datang uang virtual atau uang digital. Tak dapat dipungkiri bahwa generasi milenial lebih menyukai transaksi cardless hari ini lebih dari generasi manapun saat ini yang masih bertahan. Generasi X, generasi Y, saya generasi X, ya butuh, tetapi milenial akan lebih butuh lagi. Selamat tinggal kartu kredit. Saya tidak bicara riba atau non riba hari ini. Kita bisa diskusi nanti di kesempatan lainnya. Saya sengaja baca ini teman-teman supaya kemudian kita nggak kemana-mana, supaya cepat ya. Saya berharap nanti ada diskusi panjang untuk kita kemudian bersama-sama mencari format bisnis, model bisnis, properti mungkin baru ya. Jadi saya menawarkan untuk kita diskurs. Kemudian muncullah era pandemik atau tahun-tahun pandemik ya, tahun-tahun pandemik. Pandemik memperkuat tanda-tanda itu sesungguhnya teman. Kawan-kawanku, rekan-rekanku, pandemik itu sebenarnya memperkuat tanda-tanda yang di atas tadi, sesungguhnya, kecuali satu.
Apa itu? Kepemilikan terhadap rumah. Stay at home adalah juaranya. Stay at home adalah pemenangnya. Masa pandemik ini membuat punya rumah adalah mutlak, malah lebih mutlak dibandingkan masa-masa sebelumnya. Rumah sebagai benteng pertahanan terakhir demi pertahanan hidup adalah adalah jawaban dari semua kekhawatiran bahwa milenial tak ingin punya rumah dan tak mampu punya rumah, itu terbantahkan. Jadi di masa pandemik ini sebenarnya anak-anak milenial yang katanya dulunya tidak butuh rumah, ya, tidak butuh rumah, sekarang butuh rumah karena tahu keselamatan dia, jiwa dia dipertaruhkan. Nah, Bank BTN adalah bank terdepan melihat peluang ini dengan memberikan insentif bagi golongan ini. Maaf, saya minum dulu. Via KPR milenial atau KPR guys, ya. Jadi sebenarnya teman-teman developer masih seksi, ya. Jadi developer masih sangat seksi. Nah, jadi jangan ikut-ikutan lah, panik ya, jangan ikutan panik lah. Sudah panik buying, panik pula. Anda sebagai developer sudah panik buying, beli segala macam, ya. Jadi udah ikut-ikutan pula panik, langsung mengubah core bisnisnya Anda sebagai developer awalnya, ya. Akhirnya berubah gara-gara hanya karena penjualan menurun. Masa begitu aja udah nyerah, ya. Jangan mudah kena bias atau sesat pikir. Sesat pikir karena tak paham apa yang disebut sebagai contoh regression to rate, ya, regresi ke rata-rata. Anda bisa baca ini teman-teman tentang sesat pikir khusus, ya. Ada bukunya khusus tentang sesat pikir yang dialami oleh pebisnis. Anda bisa baca bukunya adalah di The Art of Thinking Clearly by Rob Dobelli. Ini sangat bagus, ya. Jadi seni berpikir clearly dengan jelas by Rob Dobelli untuk para pebisnis, ya. Anda juga bisa baca juga untuk memperkaya khasanah berpikirnya Anda dengan membaca Black Swan ditulis oleh seorang Libanon, ya. Orang Libanon. Sekarang dia bermigrasi ke Prancis, Nassim Nicholas Taleb. Atau Anda juga bisa baca tentang sesat pikir yang sering dialami pebisnis itu dengan membeli atau membaca bukunya Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, ya. Judul bukunya Thinking Fast and Slow by Daniel Kahneman. Saya sengaja mencantumkan buku-buku ini bukan untuk melakukan bias authority ke teman-teman, tidak, ya. Saya hanya menuliskan ini dengan tujuan teman-teman bisa mencari literatur ini di toko buku, ya. Saya nggak tahu apakah di Gramedia sudah ada atau tidak, ya. Jadi saya mengajak teman-teman yang yuk kita rodo ilmiah dikit lah, ya. Kita rodo ilmiah dikit lah. Jangan dikit-dikit, jangan terlalu banyak baca buku-buku motivasi bisnis. Nanti teman-teman sering sesat pikir, akhirnya kemudian terjerumus ke lembah. Karena Anda diharapkan banyak orang. Anda diharapkan oleh istri Anda, anak-anak Anda yang masih kecil, diharapkan oleh ibu bapak Anda, keluarga Anda, investor, ya. Kalau Anda belum menikah, diharapkan oleh pacar. Jadi hati-hati sekali dalam menghadapi cara berpikir, ya. Penting sekali. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah bisnis properti terpukul? Ya, apakah bisnis properti terpukul? Ya. Untuk menjawab itu, mari kita sisiri dulu, dan kita petakan dulu karakter bisnis apa yang paling berat saat ini terdampak pandemi. Saya ulangi lagi, kita kudu menyisir, metani karakter bisnis apa yang paling berat saat ini terdampak pandemi. Saya katakan karakter bisnis loh, ya, bukan jenis bisnis. Kalau jenis bisnis jelas sekali ada banyak yang terdampak pandemi dan ada juga yang justru tumbuh. Contoh, jenis bisnis kesehatan, makanan, logistik, pendidikan, dan lain-lain.
Namun umumnya mereka tumbuh karena di-leverage oleh teknologi pendukung. Contoh, kesehatan apotek. Apotek dalam mendelivery produk kesehatannya menggunakan GoSend, punya Gojek. Ya. Namun umumnya mereka tumbuh karena di-leverage oleh teknologi pendukung. Nah, jadi karakter bisnis apa sih yang paling berat saat ini terdampak oleh pandemik? Nah, ini menarik ini ya. Menurut saya bisnis properti terpukul itu karena untuk jenis bisnis properti yang padat karya. Ya, padat karya. Kita ingat revolusi industri itu ada 3 faktor produksi. Ada 3 faktor produksi. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah tanah, yang ketiga adalah manusia, alat produksi, ya, peralatan produksi, mesin-mesin. Yang ketiga adalah tanah. Jadi kalau revolusi industri Prancis, ya, itu mereka punya rumus ya untuk sukses sebagai industriawan harus kuasai 3 itu, ya, 3 faktor produksi. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah tanah, yang ketiga adalah peralatan produksi. Nah, padat karya ini adalah bisnis yang menjadikan manusia sebagai aset, sebagai faktor produksi. Oke. Yang kedua adalah padat modal. Padat modal. Ya, maksudnya adalah bisnis yang menjadikan ketersediaan modal, modal mandiri dan atau modal utang bank dan tanah sebagai faktor produksi. Ya, tanah, ya. Yang padat modal tanah, ya, dia mengumpulkan tanah, mengkolek tanah sebagai land banknya begitu banyak, ya, sebagai faktor produksi. Yang ketiga adalah bisnis properti yang rantai supply-nya panjang atau rantai produksinya panjang. Ya, rantai supply produksinya panjang. Ya, bisnis yang memiliki rantai supply atau produksi yang panjang sejak produksi sampai distribusi. Ya, kemudian bisnis properti yang manual, teman-teman. Ya, sistem bisnis properti yang manual, di mana sistem mekanisme manual berperan besar dan sentral dalam pengelolaan manajemen internal perusahaan. Yang terakhir adalah sistem perdagangan murni, sistem di mana mekanisme jual beli ansih, ya, ansih sebagai basis transaksi. Ya, terakhir, masih ada yang terakhir lagi nih, bisnis dengan beban hutang tinggi. Ya, jadi bisnis properti hari ini dengan beban hutang tinggi sangat menyiksa. Ya. Nah, sekarang saya tanya ke teman-teman, saya nggak perlu jawab, ya. Saya tanya ke teman-teman, apakah bisnis properti Anda termasuk di dalamnya? Jawab di dalam hati, ya, dengan jujur. Yap, sama dengan saya. Pikir saya semakin ramping dan ringan sebuah organisasi bisnis, maka semakin mudah Anda akan beradaptasi dalam medan apapun juga. Benar demikian? Anda jawab sendiri. Ya, saya ulangi lagi. Apakah bisnis properti termasuk di dalamnya? Jawab di dalam hati, ya, dengan jujur. Kalau saya mengatakan ya, sama dengan saya, pikir saya semakin ramping dan ringan sebuah organisasi bisnis developer dalam hal ini berarti maka semakin mudah pula dia akan beradaptasi dalam medan apapun juga. Ya, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat itu kan dalam kondisi yang begini ini gitu kan, keterbatasan begini ini, apa yang harus kita lakukan? What we do. Ya, what we do. What we do. Saya bagi 2, apa yang harus kita lakukan? Ya, now, ya. Now dan tomorrow. Nah, menurut saya, now hari ini yang mesti kita lakukan apa adalah pada saat pandemik ini, tentu saja terus bergerak belajar saja tidak cukup. Meskipun belajar adalah amanat yang diberikan langsung oleh krisis manapun. Tentu saja kita harus belajar meningkatkan kompetensi diri dan bisnis. Inilah momen yang paling tepat. Jangan sia-siakan. Oke lah kalau gitu. Kita sepakat semua orang belajar sekarang. Benar nggak? Mau bisnis manapun juga, bisnis kuliner, bisnis buat APD, bisnis apapun, sorry bukan APD, APD itu reaksi ya, reaction bisnis.
apapun bisnis, ya sebelum pandemik, ya pasti akan kemudian belajar menyesuaikan diri dengan krisis pandemik ini. Betul ya? Yang kedua adalah masih dalam konteks now hari ini, perkuat layanan konsumen Anda. Tentu kan tanya-tanya, lah Mas Adi, dong saya itu developer jual beli rumah, ya layanan apa yang harus kemudian saya berikan? Saya nggak ada langganan, itu konsumen saya itu konsumen jual beli jual putus, bukan subscribe pelanggan, ya bukan customer, dia tidak ada repeat order. Apa yang harus saya perkuat gitu kan? Loh kan Anda kan masih punya piutang, benar nggak? Anda masih punya piutang usaha kan? Jadikan itu piutang usaha dalam bentuk DP yang belum lunas. Itu bisa Anda maknai sebagai momen untuk lebih dekat dengan konsumen. Saya ulangi lagi, Anda punya piutang usaha, maknai itu sebagai layanan konsumen. Yang tentunya Anda harus tagih kan piutang usaha itu. Masa dibiarin saja? Kan tidak mungkin. Kalau Anda ingin cash flow Anda tetap jalan. Ya. Tetapi sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan memperkuat layanan konsumen adalah memperkuat customer relationship management Anda. Ya. Sekarang banyak tuh di luaran software atau aplikasi yang membantu Anda bisa membantu organisasi Anda untuk mengelola CRM. Banyak sekarang. Contohnya adalah Candy terus Salesforce ya, itu banyak sekali. Nanti Anda bisa hubungi saya, nanti saya bisa kasihkan referensi app yang terkaitan dengan mengelola customer relationship management ya. Jadi penuhi ruang konsumen yang vacuum ini ya, jangan sampai vacuum of power ya. Anda kalau sebagai pejabat itu kan vacuum of power dalam politik itu bahaya ya. Dalam politik kekuasaan vacuum of power itu bahaya ya. Sama ketika Anda sebagai pengusaha Anda diam saja, tidak ada layanan yang diperkuat konsumen, tidak ada CRM-nya, itu bunuh diri namanya. Nah, jadi saya ingin katakan Anda jangan maknai CRM ini adalah sekedar nagih piutangmu Bu, gitu kan, jatuh tempo bayar. 2 hari lagi Bu, jatuh tempo bayar, gitu ya. Enggak begitu juga, gitu kan. Itu namanya bunuh diri. Dalam kondisi begini, Anda sedang suicide, ya, membunuh diri Anda sendiri. Ya, jadi, pandemik ini bisa Anda jadikan isu yang baik untuk mendulang simpati konsumen sebenarnya teman-teman. Pandemik ini Anda bisa kemudian share blast WA blast tentang berita-berita atau tulisan-tulisan pendek Anda yang sangat berguna untuk kemudian menggugah simpati daripada konsumen Anda. Malah sebenarnya terminologi konsumen saya tidak suka lagi dalam kondisi pandemik ini, tapi customer atau pelanggan. Sehingga bisa menggugah situasi kebatinan Anda, memahami bahwasanya ini adalah Anda dalam posisi yang tidak normal, ya. Nah, upayakan piutang usaha tertagih meskipun harus menerima negosiasi pembayaran terlebih dahulu atau restrukturisasi. Ya wajar dong lah, wong saya juga harus restrukturisasi ke bank ya, kepada kreditur. Ya, artinya kita sebagai kreditur, sebagai pemilik pemiutang juga harus berharap bisa melakukan restrukturisasi pembayaran untuk konsumen kita sendiri. Untuk pelanggan ya, customer kita. Terus itu yang konteks kekinian, ya, situasi kekinian, ya. And then kemudian kita akan beranjak kepada kondisi apa yang harus kita lakukan untuk menyiapkan diri kita yang akan datang. Jadi saya katakan kepada teman-teman, Anda tidak cukup menyiapkan Anda untuk hari ini. Anda harus siapkan diri Anda untuk yang akan datang. Karena ingat kata Bill Gates tadi di atas, fakta tadi, bahwasanya pandemik ini yang seperti pandemik ini katanya 20 tahun sekali akan terjadi. Entah apa itu, tahu wabahnya corona atau Corolla, nanti kita nggak tahu apa Coca-Cola, gitu kita nggak tahu, ya. Jadi kemungkinan akan terjadi per 20 tahun kurang lebih ya itu ya. Itu bisa terjadi sehingga Anda harus punya pola pikir
jangka panjang. Besok what we do, ya. Saya menawarkan pada teman-teman, menawarkan sebagai sebuah gagasan, ini bisa diuji, kita bisa discourse nantinya, ya. For tomorrow, ya. Kita dapat menjadikan karakter bisnis di atas sebagai bahan koreksi. Saya ulangi lagi. Kita dapat saja menjadikan untuk masa depan ya, untuk masa depan bisa menjadikan karakter bisnis di atas sebagai bahan evaluasi atau koreksi dalam upaya mencari bisnis model baru bisnis properti kita. Saya naik ke atas lagi supaya jelas. Padat karya. Anda harus tanya pada diri Anda sendiri. Karyawan saya berapa ya? 60 orang ya? 70 orang. Buset dah. Padat banget. Dalam posisi begini pandemik, Anda akan kesulitan. Potong telinga saya. Jamin, Anda akan sulit sekali. Anda harus menggaji, Anda harus kemudian beri THR, Anda harus rumahkan, walaupun di rumahkan menurut undang-undang ketenagakerjaan Anda harus memberi minimal setengahnya. Even itu dirumahkan menurut undang-undang naker. Ya, tidak ada bangga-bangganya hari ini Anda punya 60 karyawan. Dulu iya, pada zaman industriawan. Pak Bambang tadi ketika di depan membuka, dulu 3 saudara grup itu punya 60 karyawan. Iya, bahkan lebih. Menurut saya malah saya pernah hitung, itu sampai 80 karyawan. Pada waktu itu sebagai Pak Bambang sebagai industriawan, betul. Tapi hari ini itu menjadi tidak relevan, jadi konyol. Ya. Itu satu. Yang kedua adalah padat modal. Ya. Bisnis yang menjadikan ketersediaan modal mandiri dan atau modal utang bank dan tanah yang begitu banyak menumpuk sebagai faktor produksi. Blesak, Cirebon ngomong blesak sekarang, nggak bisa diapa-apakan. Walaupun nanti akan bisa diapa-apakan. Pada konteks hari ini, nggak bisa, tapi konteks yang akan datang, iya. Tapi saya bicara kemudian now. Ya. Nggak ada salahnya juga kalau Anda nabung tanah sebagai developer is okay juga ya. Cuma yang jadi masalah kalau Anda kemudian menumpuk modal utang bank. Adakah perusahaan yang menganggap modal itu adalah modal pribadi sebagai owner? Ini ada juga dalam laporan-laporan akuntansi ya. Itu utang bank, KYG atau apapun, utang yang produktif katanya itu masuk sebagai modal. Ada. Ya, ada. Nah, itu akan menjadi beban besar. Nah, itu yang kedua. Sebagai koreksi untuk diri Anda sendiri. Yang ketiga adalah rantai suplai yang panjang atau rantai produksi. Sorry, ini bukan suplai, maksud saya adalah produksi yang panjang. Yaitu bisnis yang memiliki rantai suplai yang panjang sejak produksi sampai distribusi. Sekarang Anda tanyakan pada Anda, saya bangun di rumah itu berapa lama ya? Waduh, saya bangun 6 bulan untuk 1 lantai. Bangun 1 lantai butuh waktu 6 bulan. Ini masalah. Gitu kan. Kenapa? Kalau bisa 3 bulan, kenapa harus 6 bulan? Kalau 6 bulan, berarti kalau Anda bisa bangun dalam 3 bulan, dalam 6 bulan, berarti Anda bisa bangun 2 unit, 1 lantai. Artinya saya ingin katakan ada rantai supply, rantai produksi yang panjang tidak menguntungkan sekali. Ya, karena itu kalau dalam kajian Sigma, Six Sigma, ya manajemen Six Sigma itu tidak menguntungkan sekali. Ya. Oke, terus kemudian sistem manual. Ya. Anda harus tanyakan apakah sistem Anda, manajemen Anda masih manual mechanism, ya, centralized, ya, atau sudah digital, ya, dalam pengelolaan manajemen internal perusahaan. Anda harus tanya pada diri Anda sendiri. Karena pada hari ini jelas sekali industri properti terpukul karena tidak bisa melakukan koordinasi internal, ya, yang solid. Karena harus bertemu biasanya kan, meeting dulu, ketemu secara fisik untuk mendiskusikan apapun itu termasuk kemudian keputusan manajemen. Nah, ini jadi tidak efisien ya. Terus kemudian sistem perdagangan murni, sistem di mana mekanisme jual beli ansih ya sebagai basis transaksi. Nah, jadi kalau Anda kemudian dalam pola pikirnya industriawan pada waktu itu jual beli ansih ya, kulaan apa ya? Anda kulaan 500 perak, kemudian Anda bakul Anda jual lagi 1000 perak, Anda untung 500 perak.
itu Anda sebagai pedagang. Ya, Anda sebagai pedagang. Nah, itu jadi masalah. Kenapa? Gitu kan? Karena Anda tidak bisa menciptakan value. Anda tidak bisa menciptakan value. Ya. Karena hubungan Anda dengan si pembeli adalah terbatas penjual dan pembeli. Ya, tidak ada value-nya. Apalagi Anda di FLPP, di subsidi, itu jual beli banget. Masih beruntung Anda yang di komersil, Anda masih bisa kemudian mengoprak-oprek, bisa kemudian mendesain value yang Anda inginkan. Ya, itu penting sekali sehingga tidak terjebak pada basis transaksi perniagaan murni. Nah, ini penting. Seperti saya bilang tadi di bawah, anggap piutang itu adalah bukan sebagai hak Anda, betul hak Anda, bukan juga ansih kewajiban si konsumen, tidak semata-mata itu, tetapi maknai ya sebagai pelanggan atau subscribe Anda, ya customer Anda. Ya, gunakanlah kemudian aplikasi-aplikasi CRM, Customer Relationship Management, untuk mendapatkan mendulang simpati daripada customer Anda tersebut, sehingga bisa tetap memberikan hutang-hutangnya, pembayaran DP-DP-nya. Ya, terus tentunya bisnis dengan beban hutang yang tinggi. Ini liabilities bank, ya, bank liabilities ini jadi masalah betul. Jadi konsumen yang developer yang beban hutang tinggi itu menderita sekali hari ini. Saya banyak contoh teman-teman saya developer sangat rekoso tenan. Ya, awalnya gagah betul kemarin, tapi sekarang hari ini seperti ayam sayur, seperti ayam disirami air, ya, luyu, lesu, lemah, lesu, gitu ya. Ini yang terjadi. Nah, itu gitu kan, nggak percaya tanya aja, atau diri Anda yang merasa sendiri. Kalau begitu ya kembalikan pada diri Anda sendiri, ya. Jadi saya katakan kita koreksi, evaluasi 6 poin tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sebagai bahan evaluasi Anda untuk kemudian memformat ya ulang bagaimana Anda harus ke depan. Kita balik lagi ke page yang di bawah. Oke. Nah, oke. What we do, ya. What we do tadi for tomorrow, kita dapat menjadikan karakter bisnis sudah, oke. Sebagai contoh, saya ulangi lagi, kita dapat menjadikan karakter bisnis di atas sebagai bahan koreksi untuk mencari model bisnis, new business model bisnis propertinya Anda. Sebagai contoh, mungkin kita mulai dapat melirik penggunaan sistem HKI, hak atas kekayaan intelektual, sebagai basis kapitalisasi intangible asset kita yang unik. Ya, kodifikasi aset intelektual sangat penting. Semakin rapi kita mengkapitalisasinya, maka semakin bernilai aset HKI tersebut. HKI itu tidak populer, teman-teman, di kalangan developer properti developer, ya, bahkan komersil sekalipun. Saya nggak bicara FLPP, ya, saya bicara komersil loh, yang katanya pola pikirnya lebih lebih canggih, tapi sulit. Ya, saya tahu persis karena banyak teman pelaku pengajar sistem HKI, dan kemudian saya pun juga pelaku yang saya tanamkan di bisnis saya. Banyak teman-teman developer yang bukan tidak tahu, malah kemudian mengecilkan karena masih terjebak pada pola pikir tangible asset, aset fisik. Jadi aset itu adalah tanah, ya, cash, rumah, pabrik, ya, faktor produksi tadi. Nah, hari ini faktor produksinya tambah satu lagi. Yang tadi 3, Mas Fadil, sekarang jadi 4. Ya. Ya. Di zaman revolusi industri, asetnya adalah 3 katanya. Pertama manusia, yang kedua peralatan produksi, yang ketiga tanah. Sekarang tambah. Ya, kita bukan lagi di zaman industri. Bahasanya para ahli 4.0, 4.0 sekarang ini. Yang keempat adalah gelombang sistem HKI atau intangible asset. Di Amerika, di Singapura, nggak usah jauh di Amerika lah, di Singapura atau Malaysia aja. Di Asia Tenggara, Malaysia itu duduk di ranking kedua. Indonesia di ranking paling bawah dalam adopsi HKI untuk bisnis. Apalagi propertinya, itu paling bawah. Nggak ada, nggak masuk.
Vietnam malah di ranking 4. Nanti saya kasih datanya kalau Anda butuh data-datanya. Saya lengkap data-datanya. Jadi bagaimana caranya nanti kita bisa diskusi di luar forum ini. Apalagi saat ini pemerintah telah mengakui HKI. Nah ini penting ya. Apalagi saat ini, oke, sebentar sebelum saya masuk ke sana. Contoh, Anda punya HKI. Contoh. Bentuk rumah misalkan yang unik. Ya, unik. Dan itu sangat mendulang sukses pada penjualan Anda. Ya, sukses besar lah. Bentuk rumah Anda itu unik, belum ada bisa kemudian mencontoh. Segera Anda daftarkan, segera Anda, ini bukan masalah data mendaftar ya, segera kemudian Anda akuisisi, adopsi pemahaman HKI. Kalau perlu Anda undang konsultan HKI ya, untuk what we do. Anda nggak punya teman-teman, saya punya banyak teman ya yang bisa membantu Anda mendesain format sistem HKI yang Anda bisa kemudian menjadi income generate. Nah, income generate, jadi income generate, income turunan. Anda tetap usaha properti, jualan properti, tapi Anda punya income generate. Sistem HKI itu Anda bisa buat dalam bentuk buku, ya. Ini bukan persoalan watermark, bukan itu kecil banget. Itu persoalan watermark itu persoalan kecil, itu bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Anda watermark, Anda desain watermark, bukan itu. Anda harus mengkodifikasi yang menjadi keunikan Anda selama ini. Contoh bisnis proses misalkan, ada teman di Kalimantan Barat, pernah dengar piramida selling punya Hari Afandi? Pernah sih, Mas Nah, Adi. Hari Afandi, Kalbar ya. Ya, saya tidak tahu prosesnya sampai hari ini, tetapi waktu di Jogja dia minta ditemukan dengan konsultan HKI. Saya pertemukan karena bisnis proses yang dimiliki oleh selling piramida itu sangat unik, ya. Itu bisa kemudian menjadi kepemilikan intelektual yang sifatnya unik, dan itu bisa kemudian bisa menjadi income generate teman-teman di masa yang akan datang. Jadi carilah keunikan Anda, ya. Oke, apalagi saat ini pemerintah telah mengakui sistem HKI sebagai aset yang dapat menjadi dasar penjaminan kredit. Saya lagi-lagi tidak bicara riba ya, itu ada porsinya sendiri nanti. Kita bisa diskusi tentang riba nanti di luar. Siap. Tidak hari ini. Siap, Ya. Adi. Ya, apalagi saat ini pemerintah telah mengakui HKI sebagai aset yang dapat menjadi dasar penjaminan kredit. Anda bisa baca ini, Anda bisa baca. Saya nggak ngomong sembarangan. Di bukunya Dr. Cita Justisia Sevriani, SHMH, judulnya Kekayaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit, ya. Anda bisa baca. Finally, sesungguhnya sistem HKI atas aset intelektual dapat menggantikan faktor-faktor produksi yang sifatnya rigid dan fisik. Anda bisa baca ini dalam Perlindungan Hak Cipta atas karya digital di internet, karyanya Dr. Budi Agus Riswandi. Ini dosen HKI di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ya. Kemudian masih dalam kerangka format mendesain yang akan datang, ya, tomorrow. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah mulai Anda gunakan teknologi terapan untuk meningkatkan kinerja produksi. Saya ulangi, mulailah hari ini Anda mulai menggunakan teknologi terapan untuk meningkatkan kinerja produksi. Contoh teknologi terapan ya. Pernahkah kita membayangkan membangun rumah hanya dalam waktu 1 bulan saja? Seperti yang dilakukan oleh Tiongkok dalam membangun ratusan rumah sakit. Ya. Sudahkah Anda ada teknologi yang mampu membantu kita melakukan itu? Intinya simpel, teman-teman. Intinya adalah pangkas waktu. Pangkas waktu secepat mungkin. Karena kita nggak tahu besok itu apa yang bakal terjadi. Kita nggak tahu. Kita selalu nggak tahu. Kita nggak bisa meramal. Kita nggak punya toolnya. Walaupun kita punya toolnya, matematika, Anda pintar matematika, Anda matematikawan, Anda paham probabilitas, statistik, Anda nggak bisa meramal yang akan datang. Persoalan Bill Gates bisa meramal itu ya masalah kebetulan. Masalah kebetulan. Jadi nggak ada yang bisa meramal situasi sosial. Kalau Anda senang Gus Baha beberapa kali bilang la ardi. Gus Baha, Kiai Haji Bahaudin Nur Salim, ya, dia bilang
Kalau menyangkut situasi sosial apa namanya fenomena sosial, biasakan untuk bicara la ardi, saya tidak tahu. Maksudnya maksud Puspa, jangan meramal, jangan sok tahu, jangan sok keminteran, ya itu maksudnya. Jadi ya kita nggak pernah tahu. Balik lagi ke fokus ke persoalan pangkas waktu, ya dalam merantai produksi yang Anda punya. Nggak bangga sekarang itu kan Anda bangun 2 lantai 8 bulan itu konyol. Nggak bangga Anda bangun kemudian 1 lantai 6 bulan, nggak bangga. Itu konyol hari ini. Ya, itu menyesatkan, itu sesat pikir. Nggak bangga Anda punya kemudian karyawan banyak, nggak bangga lagi. Itu sudah ketinggalan zaman pikiran. Jangan pernah hinggapi pikiran Anda dengan sesat pikir yang buruk. Membayangkan punya karyawan 100 karyawan. Wah, kecuali Anda industriawan ya. Anda punya pabrik glove, sarung tangan. Contoh kemarin saya diundang ke teman di Sleman, Kalasan. Dia manajer di sana gitu kan. Banyak, 500-an, ribuan malah, itu beda. Saya kan bicara developer, Anda kan developer saat ini. Gitu ya. Contoh Pak Bambang. Pak Bambang itu ketika sudah keluar dari habis gempa, ketika saudara kemudian mengalami penurunan, akhirnya kemudian mulai pangkasan. Kemudian kita terapkan di Cirebon 2008 itu saya sebagai pemegang saham juga, Pak Bambang pemegang saham utama waktu itu kita bangun perusahaan itu cuma digawangi oleh 5 orang saja, hanya 5 orang Mas Fadil, dan sangat efektif ya. 5 orang ya. Ya walaupun waktu itu masih manual sistemnya ya. Kemudian masih dalam format masa depan, ya itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang dan yang terakhir, mulailah Anda menggunakan teknologi berbasis internet, Mamen. Ya, untuk meningkatkan kinerja organisasi. Kita dapat menggunakan software as a service sebagai sentral reformasi kinerja organisasi internal. Anda bisa baca tentang betapa butuhnya hari ini. Memang butuhnya hari ini di sebuah karya master menurut saya oleh Melissa Schilling, ini orang Inggris ya. Dia tulis buku manajemen strategik innovation teknologi innovation ya. Manajemen strategis inovasi teknologi, ditulis oleh Melissa Schilling, orang Inggris. Adopsi teknologi memberi kemungkinan kita, sekali lagi saya katakan Mas Fadil dan teman-teman yang memperhatikan, paparan Siap. ini memang menambahkan buku-buku bukan untuk bias authority, tidak, tapi menjadi teman-teman bisa cari sendiri nanti. Bahkan kalau perlu bukunya, kopiannya hubungi saya kopikan untuk Anda. Misalkan Mas siapa di Pekanbaru ya, atau di Medan, Mas Tata di Medan ya, saya ingin bukunya, kopiannya saya kopikan gratis, saya kirim nanti ke Medan ya. Jadi bukan soal-soal tidak, tapi saya ingin mengatakan pada teman-teman betapa kita sangat dekat di ambang teknologi kebutuhan yang karena kita nggak pernah tahu. Jadi the rise ramalan, ada satu ramalan satu ramalan sudah dekat sekali. Jadi begini teman-teman, saya sedikit agak melenceng ya. 2 tahun 3 tahun yang lalu saya pernah diskusi via Zoom. Lewat Zoom juga. Kita sudah pakai Zoom sejak 3 tahun yang lalu, Mas Fadil. Wah, saya baru tahu bulan-bulan ini, Pak. Ya. Terlambat berarti ya. Ya. Pernah diskusi dengan teman-teman via Zoom 2 tahun yang lalu. Salah satunya adalah bule, tinggal di Singapura. Dia bilang the rise of remote working katanya. Saya bilang nggak mungkin lah, saya bilang mana ada pekerja sekarang itu kan di remote, nggak bisa gitu kan. Bisa, akan datang tiba waktunya katanya. Mungkin lebih lambat dari perkiraan. Saya nggak mengira secepat itu. Nggak mengira Mas Fadil ya, secepat itu. Orang sekarang bekerja remote, orang working from home. Ya, working from home. Saya nggak mengira secepat itu 2 tahun yang lalu. Paling perkiraan kita dengan teman ini, ya itu paling cepat 5 tahun yang akan datang. Dari sejak 2 tahun, berarti 2 tahun lalu 2017 akhir. 17 akhir, Mas. Ya, 5 tahun itu paling cepat, Tapi ternyata 2 tahun hanya butuh waktu 2 tahun untuk kemudian the rise of remote working terjadi. Betulan ternyata, walaupun dalam kondisi yang sangat tidak mengenakan. Ya, tidak enak kan? Ya, betul. Dipaksa
kita dipaksa untuk memperbaharui perilaku sosial kita. Saya tanya kepada Anda, nyaman nggak? Awalnya nggak nyaman, yakin. Kecuali orang yang biasa kerja di rumah kayak saya. Ya, saya sudah bekerja dari rumah sejak 2015. Jadi biasa aja, ya, nyaman-nyaman aja gitu kan. Karena sudah biasa, Pak ya. Ya, bayangkan Mas Fadil, orang developer yang kerjanya fisik, ya, berangkat pagi, pulang pagi lagi misalkan, ya, itu akan sangat menderita rokok tenan. Nah, jadi apa artinya? Kita akan merubah perilaku sosial ini, dan itu tidak mudah. Ternyata alam, nature, memaksa kita untuk itu. Nature memaksa kita untuk itu. Alam memaksa kita untuk merubah kita punya social behavior, memaksa kita untuk merubah social behavior, ya, individual behavior kita, perilaku individu kita, ya, dipaksa. Bahkan di China katanya ribuan pasangan cerai. Kenapa? Karena nggak biasa working from home. Ya, betul. Biasa keluar, Pak. Bisa keluar, gitu. Akhirnya ribuan setelah dianggap selesai lockdown dilepas, itu ribuan pasangan-pasangan pasutri yang akhirnya memutuskan untuk bercerai. Karena ribut terus di rumah, karena biasa selalu punya ruang kan, suami punya ruang, istri punya ruang, jarang ketemu, pulang pagi atau pulang malam, kemudian say hello, bla 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 segala macam, selesai, kemudian besok pagi bangun lagi sarapan, terus punya ruang sendiri-sendiri. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi adopsi teknologi memberi kemungkinan kita untuk mengantisipasi perubahan yang menuntut kita untuk dapat bekerja dari manapun dan kapanpun, ya. Kata Melissa Schilling, ya, dalam manajemen strategik inovasi teknologi, tanpa terikat kantor dan jam kantor. Welcome to the rise of remote working. Karena kita nggak tahu, tadi kita the fact tadi Mas, balik ke atas the fact tadi, kita nggak tahu ini sampai kapan. Ya, betul. Belum tahu ya. Working from home ini sampai kapan, Mas Rofi, Mas Fadil? Kita nggak tahu sampai kapan, ya. Walau vaksin aja belum ketemu vaksinnya. Jadi Anda working from home ini jangan Anda kemudian terjebak dalam sistem pikir perencanaan. Maka selesai habis puasa, belum tentu. Belum tentu. Jadi kita harus siap selalu, ya. Makanya remote working atau work from home ada sebuah keniscayaan, ya. Oke, bagaimana cloud software dapat membantu developer? Nah, bagaimana? Ini pertanyaan akhirnya nih. Akan kita sampai pada akhirnya. Bagaimana cloud software dapat membantu developer? Untuk menjawabnya, kita dapat melacaknya dengan terlebih dahulu memahami karakter software as a service, ya. Karakter pertama adalah software as a service, software sebagai layanan, maksudnya, ya. Itu menghimpun data dalam sebuah platform. Dia mengkodifikasi, menghimpun data besar. Be your own infrastructure. Be your own infrastructure. Jadi kalau Anda pakai software as a service, Anda akan menghimpun semua proyek Anda dalam satu proyek. Ya. Yang kedua, dapat menggantikan sepenuhnya si peran manusia. Memang software teknologi tidak dapat menggantikan manusia. Ya, manusia sebagai operator adalah faktor penting berjalannya implementasi software. Jadi secanggih apapun teknologi, secanggih apapun software, itu nggak ada apa-apanya, Mas Fadil, tanpa keterlibatan penuh dari manusia. Yang ketiga, sifat dari software as a service atau cloud service atau online software cepat dan real time. Real time adalah basis data yang dapat dilihat saat itu juga tanpa harus menunggu seperti halnya sistem manual, sehingga melahirkan efisiensi waktu. Nah, itu ya. Yang keempat, konsisten dia. Rumus algoritmanya didesain sebegitu rupa tak berubah sehingga hampir sedikit sekali membuat kesalahan, sehingga akan memudahkan kita dalam mengambil keputusan bisnis yang paling penting sekalipun. Contoh, saya mau buka proyek lagi, bisa nggak ya? Lihat kan? Kemarin pertimbangannya bisa karena ini, tapi kemarin perasaan saya bisa. Oh, ini perasaan angel. Perasaan susah perasaan. Rumang Soko gitu kan, perasaan saya kemarin waktu buka proyek yang kedua itu begini caranya, kelihatannya sukses. Data-datanya ya nggak ada data, cuma rumongso saja. Mimpi tadi malamnya mimpi, gitu kan. Terus ya udah eksekusi.
Nah, itu bahaya. Gitu. Walaupun kita tidak bisa lepas dari intuisi ya. Ya Mas Fadil ya. Kita nggak bisa Ya. lepas dari intuisi. Intuisi tak penting. Ya, saya juga mengalami intuisi dalam posisi tertentu kadang-kadang bisa mendelete, bukan mendelete, meng-cancel pertimbangan teknologi ya ketika intuisi saya mengatakan oh ini yang lebih betul. Karena kita punya nature, kita punya Tuhan. Kita punya kedekatan. Kalau memang dekat ya, nggak ada yang bisa mengklaim lebih dekat dengan Tuhan. Tapi alam kadang-kadang memberikan hal-hal yang tanpa kita duga. Oke, yang kemudian ramping. Ya, pengguna teknologi itu membuat tak butuh banyak orang dalam mengoperasikannya sehingga melahirkan efektivitas. Ya. Dulu sampai hari ini proyeknya kami per proyek itu 2 atau 3 orang, maksimal 5 orang. Ya. 2 gitu ya. 3 gitu kan. Itu bisa pengguna teknologi bisa membuat membatasi bisa kemudian menghemat, memangkas keterlibatan manusia. Walaupun tidak bisa menggantikan manusia ya. Tolong diperhatikan. Ini paradoksnya adalah ya, dengan penggunaan teknologi dia bisa mengurangi keterlibatan manusia, tetapi dia tidak bisa menggantikan manusia. Ya, jangan salah paham. Gitu ya. Oke, yang terakhir, jangkauan yang luas, tak terbatas ruang dan waktu, sehingga membantu kita melakukan perluasan bisnis lebih cepat dengan akuntabilitas terbaik. Nah, ini nih, kadang-kadang kita tuh nafsu, Mas. Ya, saya juga merasakan sebagai pebisnis properti nafsu. Lagi jalan-jalan ke Kalimantan, misalkan, lihat tanah, wah, apik nemen nih, bagus tenan, duit ada, Tergiur. ya bisa, duit ada memang, duit ada. Langsung ketemu Pak Hajinya, DP itu tanah. Jadi, bikin kemudian PPJB belum lunas depan notaris. Kalimantan Barat, padahal base kantor saya di Jogja. Terus besok ke Aceh. Ya, besok ke Aceh. Jalan-jalan, ada tanah lagi, tawaran tanah, bagus pula lagi, masih ada uangnya pula lagi gitu kan. DP aja tanah lagi. Ya. Nah, jadilah tanahnya 2 hektar. Sombong pula misalnya ditanya ya, sosokan pula, atau kayaknya gede pula 2 hektar, 3 hektar, 5 hektar, 6 hektar, padahal belum proven. Ya, yang proven aja masih bingung gitu ya. Dah, besok main ke Papua atau nggak usah Papua lah, Madura. Nah, main ke Pamekasan, di Pamekasan ada tanah bagus, 2 hektar setengah, ada duitnya pula gitu kan, DP lagi. Jadi sudah 4. Ya, 4 lokasi berbeda-beda di Santero Jagat Indonesia Raya. Nah, saya tanya ke Anda, ini pertanyaan awam sekali, pertanyaan pertanyaan bagaimana gitu kita bisa kemudian memastikan bahwa akuntabilitas proyek itu jalan dengan baik? Saya tanya. Nggak usah jauh-jauh, saya di Jogja aja misalkan, atau di Jawa Tengah gitu ya, nggak usah beda jauh, Jogja dan Jawa Tengah, atau Purwokerto, kita baru rilis proyek di Purwokerto 68.000 meter, itu komersil. Nggak jauh Mas, Purwokerto Jogja itu cuma berapa? 4 jam ya? Oh iya, 4 jam. Kelihatannya adalah 4 jam itu gampang aja naik mobil atau naik bus. Kelihatannya kalau sekali 2 kali naik busnya. Kalau berkali-kali, PR itu Mas. namanya sesat pikir perencanaan. Nah, Anda harus baca bukunya Rob Dobelli tadi, yang sesat pikir clearly ya, clearly. Ini ada bukunya nih. Saya tunjukkan nih. Kelihatan Mas? Mas Fadil. Atasan lagi aja, agak atasan lagi biar kelihatan. Nah, kelihatan ya? The Art of Thinking Clearly. Ya, The Art of Thinking Clearly, ya. Ya, jadi kita kadang susah merencanakan. Gini aja, Anda teman-teman, Mas Rafli beli mobil mewah, beli mobil 1,5 miliar. Itu cuma 3 bulan Mas, menurut penelitian Mas, tahan bahagianya Mas, kegembiraannya. Lewat 3 bulan itu nggak bahagia lagi. Saya bukan katakan Anda tidak boleh punya mobil mewah ya. Ya. Tapi itulah sifat dalam bahasa spiritualism adalah dunia fana. Dunia fana ya, sama. Ya, kesalahan kita memprediksi, meramal ya, namanya over capacity ya. Kita bisa 4 jam itu Jogja Purwokerto cuma 4 jam.
Ya kelihatan ya sekali dua kali Anda akan sanggup, tetapi kemudian berkali-kali itu buat Anda payah. Ya, ujung-ujungnya Anda frustasi sehingga kemudian lose control. Lose control. Akhirnya apa? Terbengkalai. Akhirnya collapse. Datang lagi pajak. Bagian pajak, nggak ngerti pajak gimana gitu kan. Akhirnya menumpuk menjadi satu, Anda frustasi. Ya, frustasi Anda buat sendiri sebenarnya. Karena mengalami sesat pikir. Ya, sesat pikir yang tadi itu. Oke, Mas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan dalam software berbasis online, dan dia adalah software as a service, ya SaaS, ya SaaS seperti yang tadi saya sampaikan tadi. Jadi itu teman-teman yang saya maksudkan dengan apa namanya upaya, ya bukan sesuatu yang sudah ketemu, bukan ya, sesuatu upaya, yuk bareng-bareng ya mencari model bisnis properti baru, ya hak kekayaan intelektual bisa Anda pakai dan teknologi sebagai pendekatannya. Mungkin itu Mas Fadil dan Mas Rofi Pak yang Adi. bisa saya sampaikan sebagai pengantar paparan-paparan sederhana ini. Semoga bisa menjadi bahan diskursnya kita, diskusi kita untuk mencari upaya kita mencari model bisnis properti Yang baru ya. Mungkin baru, mungkin ya. Mungkin nggak baru juga, sudah ada secara tatanan intelektual di Menara Gading sana, mungkin di akademisi, tapi belum kemudian di apa namanya dibumikan ya, dibumikan ke bisnis. Karena sekarang itu kan dunia akademisi dan dunia bisnis itu kan kayak air dan minyak. Ya, tim bersatu. Ya, atau kayak kucing dan apa itu ya. Jadi orang yang terjun di bisnis bilang, saya nggak perlu lah ilmiah. Ya, saya pikir itu ya kesalahan pikir yang bahaya. Yep. Dan orang akademisi saya lihat sekarang sudah mulai masuk ke bisnis. Kalau Anda tahu, banyak sekali akademisi di Amerika itu sudah berbisnis. Contohnya adalah Sam Nicholas Taleb yang tadi di atas saya sebut, yang Black Swan itu ya. Ya, ini akademisi, tapi dia juga sebagai punya kantor pialang saham dan bisnis properti. Sam Nicholas Taleb. Atau Anda bisa baca juga Steve Blank. Steve Blank ini dia profesor di Harvard ya, Harvard University. Dia tulis buku juga. Dia profesor, dia juga kemudian punya Capital Ventura, ya, di Silicon Valley. Ya, jadi sekarang itu malah tren ya para akademisi mulai apa namanya masuk ke dunia entrepreneur. Kenapa kita kemudian menjauh? Kan konyol. Yuk kita sambut masa depan ini, cerah ini. Kalau saya bilang ini cerah ya, asal pandai-pandai kita mendesain ulang konsep bisnis kita, model bisnis tepatnya, bisnis model ya, untuk kemudian meretas jalan yang lebih baik lagi. Mungkin itu Mas Fadil, Mas Rofi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Itu ini ada yang bertanya-tanya Pak Adi tentang materi pada malam hari ini. Silakan. Nah, ada yang pertama mungkin saya bisa, itu kan dari Pak Joyo Imron ini Pak. Ya, silakan. Silakan Pak Joyo Imron bisa langsung ngobrol dengan Pak Adi terkait pertanyaan yang tadi. Halo Pak Joyo. Halo, tes. Oke, saya bacakan pertanyaan aja ya Pak Adi ya. Ya, betul, boleh Mas. Pak Jo bertanya, kalau misalkan hak kekayaan intelektual terkait bisnis properti, beliau minta contoh konkretnya Pak Adi, biar bisa dicontohkan, maksudnya dari Pak Jo Imron tadi, minta contoh konkretnya dari hak kekayaan intelektual mungkin. Ya, contohnya sebentar, tampilkan dulu contohnya. Siap. Sebentar ya.
contohnya ini Mas, kelihatan ya? Agak naikin sedikit Mas. Cak kelihatan. Ya. Oh yang Pak, dalam. tadi Pak siapa nih? Pak Roso, Pak Joyo. Pak Joyo. Ya. Kelihatan buku-bukunya? Saya kelihatan Pak. Ya. Ini ada 6 buku Pak Joyo. Ya. Saya baca satu-satu ya. Buku manual perusahaan. Terus kemudian buku standar pelaporan keuangan. Terus kemudian standar perizinan perumahan. Kemudian standar pelaporan pemasaran. Kemudian sistem monitoring dan evaluasi SOP dan biaya. Kemudian standar pelaporan produksi. Ini ada 6 buku, Mas Fadil, Pak siapa? Pak Joyo. Pak Joyo ya Pak. Pak Joyo. 6 buku ini adalah pengalaman yang saya kodifikasi Pak Joyo. Pengalaman mendevelop perumahan sejak 2008. Ya, berarti 2008 ya. 2008. Pengalaman yang luar biasa. Tadi Pak Mamang ingat di depan tadi ya jatuh bangunnya, Mas. Betul. Pak Joyo, saya kena masalah pajak pernah. Bukan sekedar masalah pajak Pak Joyo, tetapi pajak betulan ya. Itu sampai ke pengadilan pajak. Saya tempuh. Oh. Mas Fadil. Ya, Jadi Pak. suka dukanya. Pernah di level paling tinggi, pernah ya. Uangnya banyak tapi uang panas. Bahaya itu. Ya, pernah jatuh di titik paling rendah. Nah, semua terkodifikasi. Tadi kita bicara kodifikasi dalam buku-buku ini, ya, dalam sejak perizinan perumahan sampai kemudian pemasaran sampai produksi sampai kemudian SOP-nya. Itu satu contohnya. Terus yang kedua, contoh yang kedua ini. Ya. Kelihatan, Mas? Saya kelihatan, Mas. Kelihatan, Pak. Ya. Gambar candi ya? Ya. Ya. Ini adalah versi digitalnya dari 6 buku tadi. Oh, yang ini. Dalam aplikasi dalam ini, Pak. Ya. Aplikasi dalam itu adalah versi digitalnya daripada ini. Ini manualnya, dikodifikasikan secara manual, pengalaman-pengalaman yang unik, bisnis proses lah, termasuk segala macam, bisnis proses, cara kemudian sales activity, segala macam. Saya tidak bisa jelaskan. Anda bisa nanti Pak Joyo bisa japri saya secara pribadi, kita bisa disusul lebih banyak lagi. Nah, ini adalah versi digitalnya dalam app ini. Ya, makanya dalam grup dalam ya. Grup dalam itu ada dalam development sebagai pengembang dan dalam aplikasi software enterprise resource planning dalam software for housing developer. Jadi inilah kemudian kita lakukan sehingga menjadi waktu itu menjadi income generate. Dulu income generate kecil-kecil memang, tapi sekarang alhamdulillah ini sudah sampai hari ini dalam app sudah dipakai 280 developer, Mas Fadil. Alhamdulillah. Ya, bahkan banyak, Mas. penjualan berlangganannya sejak masa pandemik ini meningkat sampai 60%. Oh, pasti Pak. Jadi lagi bukan income generate lagi ya, luar biasa. Saya alhamdulillah keputusan keberuntungan yang saya dapatkan, tiket-tiket gratis di masa lalu tanpa sengaja gitu ya, menghasilkan hari ini. Keras sih memang gitu ya. Tidak ada sesuatu yang didapatkan. Memang ada keberuntungan, tapi keberuntungan tidak bisa didapatkan tanpa kerja. Ya, kerja keras. Keras. Jadi itu Pak Joyo yang saya sampaikan. Contoh ya, Anda tidak perlu sampai ke sini, bisa sampai digital, Anda tidak perlu. Anda cukup kemudian cari keunikan Anda sendiri. Misal desain bangunan yang unik, gitu ya. Saya tidak tahu gitu. Contoh lagi misalkan Anda mampu membuat kusen unik gitu ya, kusen loh ya. Teknologi mungkin teknologi menengah, nggak tinggi banget, nggak rendah banget. Bahkan yang rendah sekalipun Anda bisa kemudian patenkan atau Anda kemudian daftarkan. Contoh lagi, misal Anda bisa bikin desain anti gempa. Kan banyak sekarang itu. Kemarin saya ketemu dengan dosen UGM, Profesor Cipto. Itu dia punya produk rumah tahan gempa, Mas Fadil. Oh iya. Nah, contoh itu gitu ya. Dia juga akademisi yang juga berbisnis. Nah, itu. Walaupun bisnisnya ada bisnis berangkat dari HKI. Nah, bisnis juga sekarang itu, gitu ya. Nah, apalagi contoh rahasia dagang. Ini tidak
hanya bicara ini Pak Joyo, tidak hanya bicara persoalan daftar mendaftar. Saya tidak bicara daftar. Daftar itu mah gampang. Daftar hak cipta itu persoalan administrasi. Ya, daftar hak merek, daftar apa namanya hak cipta. Itu persoalan kemudian datang itu nggak begitu. Ya, itu terlalu kecil. Yang diperlukan adalah pola pikir HKI. Ya, contoh lagi adalah apa menjadi rahasia dagang Anda. Nah, rahasia dagang Anda, misal Anda tahu nggak resepnya KFC itu disimpan di sebuah bangunan di Amerika, di New York dengan maksimum security. Resep, Mas Fadil. Oh, itu yang penting, Mas. Resep, bayangkan. Rahasia itu rahasia. Cuman buku resep itu kan yang diciptakan oleh Kolonel Sanders itu. Ya. Cuma resep itu disimpan dengan maksimum security di sebuah gedung yang punya tingkat keamanan tinggi. Ya, itu disimpan. Nah, kenapa disimpan? Seperti lainnya emas, karena itu bernilai lebih dari emas. Betul. Lebih dari emas, gitu kan. Nah, saya ingin katakan, apa yang menjadi rahasia dagang Anda, rahasia sukses Anda, gitu ya, itu kodifikasi dalam bentuk buku atau kemudian file. Contoh begini, bisnis proses. Atau gini aja deh, sistem misalkan, dokumen, cara memanggil dokumen dengan cepat. Problem developer, Mas Fadil, saya boleh tanya, uji saya. Salah satu problem developer yang katanya canggih sekalipun, yang jualan paling mahal, adalah sistem pemanggilan dokumen. Giliran ditanya PPJB-nya, bingung dia. Kemarin PPJB-nya di mana ya? Ya, pasti bingung. Kemarin PPJB-nya di mana ya? Butuh waktu 5 menit, 10 menit, sampai setengah jam untuk mencari memanggil data tadi. Ini Anda bisa buatkan kodifikasi, sistem pemanggilan data atau sistem dokumentasi yang sistem coding dokumentasi. Urutkan mana dokumen hukum, mana dokumen umum, mana dokumen penjualan, mana ada yang sifatnya rahasia, ada yang sifatnya tidak rahasia, ada yang sifatnya setengah rahasia. Aksesnya juga beda. Yang setengah rahasia hanya bisa diakses oleh CEO ke atas atau CEO ke bawah sampai kemudian vice president atau vice president. Dokumen penjual hanya bisa diakses oleh manajer. Mana loh? Susun rapi berarti ya? Ya, karena saya bisa ada kodifikasi. Kodifikasi itu adalah kerapian, sistematika. Nah, itu rahasia dagang. Itu harus diperlakukan rahasia. Iya kan? Sekarang saya tanya ke Mas Fadil. Mas Fadil, saya punya rahasia nih. Tapi jangan bicara ke orang lain ya. Siap. Gini. Terus Mas Fadil besoknya ketemu dengan Mas Rofi. Mas Adi tadi malam bicara ini. Itu sudah rahasia bukan? Bukan, Mas. Itu kan rahasia. Karena Anda, Mas Fadil tidak memperlakukan ini sebagai sebuah rahasia. Betul. Ya. Sama, kalau Anda punya sesuatu yang sifatnya bernilai dan Anda simpan secara rahasia, diperlakukan secara rahasia, maka itu punya nilai tinggi dengan nilai, value, dan nilainya luar biasa. Nah, banyak sekarang yang saya tahu, kerahasiaan itu disimpan di dalam brankas. Mas Wadi. Ya, betul. Ya. Di dokumen-dokumen rahasia itu disimpan dalam brankas. Padahal kalau ditanya ada emas ya, enggak ada emas. Ada yang dokumen. Maling juga punya malas. Mau ngapain maling dokumen? Surat dokumen itu. Kita nggak tahu. Ya, itulah yang disebut dengan sistem HKI, hak atas kekayaan intelektual. Gitu Pak Joyo, Pak Turnuwon. Siap. Mungkin kalau mewakilkan teman-teman di sini, Bapak dan Ibu yang hadir di sini, Pak Adi ada 90 orangan, mungkin di YouTube juga ada, mungkin ada yang belum tahu tentang aplikasi dalam ini tuh bisa dijelaskan garis besarnya bagaimana, manfaat yang dilakukan aplikasi dalam itu apa, mungkin bisa membantu para developer apa yang dibicarakan tadi oleh Pak Bambang, apakah benar atau enggak, mungkin bisa dijelaskan garis besarnya, mungkin ada yang kepo atau ingin tahu gitu. Kepo ya? Ya, milenial. Ya, milenial harus kepo. Oke. Saya buka ini aja.
teman-teman bisa tahu lebih lanjut tentang dalam, ya, terutama lini bisnis digitalnya atau tadi software as a service tadi Anda bisa akses ke https titik dua garis miring 2 dalam.app www atau gini aja deh www.dalam.app. Anda bisa akses sana untuk mengetahui lebih lanjut apa sih dalam itu gitu kan. Bagaimana sih tapi saya akan jelaskan. Kita bicara fitur ya. Fiturnya sudah meliputi tentunya adalah membantu teman-teman developer untuk mengelola dia punya inventory atau persediaan unit ya. Dia akan bantu itu. Terus yang kedua adalah fiturnya ada lagi fitur sales dan pemesanan. Jadi bisa dikelola dengan baik. Kemudian ada fitur KPR, bank atau non bank. Ya, Anda sebagai developer bank yang pakai bank boleh, yang nggak pakai bank juga boleh. Jadi sudah mengakomodasi teman-teman yang punya pola pikir untuk membangun atau mendevelop perumahannya dengan pakai konsep tanpa bank. Terus kemudian tentunya adalah sistem pembangunannya, Mas Fadil. Ya. Ya, sudah termasuk mengelola pembangunannya, produksinya maksud saya. Ya. Mau bangun sendiri boleh, mau diborongkan juga boleh. Borongan. Ya. Terus tentunya keuangannya ya tentunya khas developer, pengelolaan keuangannya, penerimaan pengeluaran. Dan baru-baru ini berita gembira, Mas Fadil. Ya. Dalam sudah kerjasama dengan jurnal.id. Wih, dalam ini Pak. Ya, jurnal sudah kerjasama dengan dalam app sudah kerjasama dengan jurnal.id untuk penguatan sistem akuntansinya. Nah, jadi teman-teman yang accountant based ya, accountant based ya, basis akuntansi banget, teman-teman bisa kemudian dibantu nanti oleh teman-teman bukan dibantu, bisa memanfaatkan fitur yang sudah kita adopsi, yang sudah kita tanamkan di keuangan ini ya. API-nya akuntansinya. Jadi tidak usah khawatir apakah sudah sesuai atau belum dengan standar akuntansi nasional. Terus kemudian SDM monitoring. Jadi fitur yang kemudian membantu teman-teman untuk memonitoring sumber daya manusia sejak sales, terutama kemudian salesnya akan nanti dibantu untuk memonitoring database-nya, prospecting-nya, and then terakhir mestinya tujuannya adalah bagaimana mengconvert semua prospecting itu menjadi closing. Oh begitu, membantu sekali. Ya, terus kemudian ada payroll masih dibuat ya, masih dalam pengembangan. Saya nggak tahu juga kemarin laporan dari teman-teman produksi, mungkin kita kerjasama dengan Talenta startup Talenta. Jadi kita akan sama kayak keuangan tadi kita pakai jurnal, mungkin payroll kita akan pakai Talenta nantinya. Terus sistem pajak juga sudah ada. Saya nggak tahu apa sudah selesai belum. Nanti saya update lagi ke teman-teman sistem pajak. Mungkin kita juga pakai sistem pajaknya klik pajak ya, wajar. Terus yang terakhir adalah logistik. Logistik ini sudah hampir jadi teman-teman, sudah 80% sistem logistik. Ini berarti banget buat teman-teman yang membangun sendiri. Bangun sendiri, ya. Jadi itu garis besar daripada. Jadi yang ready existing hari ini adalah persediaan unit, sales, pemesanan, KPR, pembangunan, keuangan, SDM, pajak sudah kelihatannya pajak sudah, dan logistik ya itu sudah existing ya. Nah, terus kemudian kita sekarang official partnership dengan Apersi, Mas Fadil. Apersi ya, perumahan. Ya, asosiasi pengembang perumahan terbesar nomor 2 ya di Indonesia, 6.000 anggota sekarang aktif ya di Apersi. Nomor 1 adalah Ray ya, karena memang sudah lama juga Ray kan. Ray dibentuk tahun 80-an, kalau Apersi tahun 98. Jadi ini akan saya tambahkan nanti Mas Fadil, Pak Bambang, saya nyungun nanti saya tambahkan logo properti pesantren properti. Terima kasih Pak Adi. Ya, saya akan tambahkan sebagai partnership ya, official partnership. Kita berpartner dengan pesantren properti. Ya.
Terus kemudian ini pricing table-nya, Anda nanti bisa buka sendiri, yang jelas itu. Kemudian ini adalah info-info terakhir tadi saya sudah sampaikan, Ya, betul. ya kita dengan jurnal, kemudian partnership dengan Akersi. Saya sarankan Anda teman-teman yang 90-an ini, yang saat ini live ya, untuk melakukan trial. Ya, bagaimana cara Berarti ya. melakukan? Ya, saya akan tutup ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup ya. Ada satu ini Pak Ada lagi? Adi, ada Oke. satu yang mau bertanya. Sebentar, saya selesaikan ini dulu. Oh, Nanti, siap. Oke. Siap, Pak Anda Adi, silakan. tinggal ya, caranya untuk trial, Anda tidak perlu menelpon CS karena kelamaan. Anda tinggal klik saja https dalem.net/pendaftaran. Muncul Mas ya? Ya, muncul Pak. Oke. Kemudian muncul form berikut, Anda isi email, contohnya adalah emailnya saya, adiharyadi51gmail.com. Sorry, yang lain aja. Misalkan apa ya? Nona9889@gmail. Sekalian saya sharing bagaimana cara mendaftar Mas ya. Siap Pak Adi, terima kasih. Oke. Mau Anda berbagi. masuk ke https dalam.net/pendaftaran, jangan lupa pendaftarannya. /pendaftaran. Kemudian Anda isi email Anda, email pribadi boleh atau email kantor juga boleh, email perusahaan juga boleh. Username Anda, misalkan Nona_manis 78. Nah, ini misal passwordnya misalkan 10 ya. Konfirmasi password berarti diulangi lagi 10. Nama Anda Nona Manis. Nama perusahaan Anda adalah Nona Development. Kemudian lokasi Anda Palangkaraya misalkan. Nah, ini paling penting. Ini penting banget nih. Ojo nganti salah. Pilih metode pembayaran. Ya, Anda pilih trial 14 hari, jangan pilih yang per bulan. Kalau gitu Anda akan ditagih, nanti akan muncul nanti di email nanti tagihan. Tagihan ya. Atau salah pilih di per tahun 8,9 juta. Wah, mocar. Ditagih nanti oleh robotnya, bot ya. Oleh botnya, maka ada Ya. robotnya ditagih 8,9. Jadi yang sekali-kali pilih yang bulan, nanti kalau sudah trial lewat, Anda ingin melanjutkan, ingin coba bulanan silakan, atau ingin tahunan sekalian juga silakan. Pilih 14 hari. Ya. Selesai semuanya, email sudah, username sudah, ini tolong diingat-ingat ya, Nona Manis 78, Nona_manis 78, password 1010, ya, konfirmasi passwordnya. Ini tolong diingat betul, kalau perlu Anda screen grab ini supaya nggak hilang. Nama Anda Nona Manis, nama perusahaan Nona Development Palangkaraya, pilih metode pembayaran free trial 14 hari, kemudian Anda buat projectnya. Nah, tadi kan kita ingat tadi ya, Nona Manis 78, password 10. Login. Nah, Anda sudah masuk ke fasilitas layanan free trial tanpa harus approval lagi, kesuwen ya approval lagi. Kecuali Anda berbayar. Tadi itu pilih bulanan atau kemudian tahunan. Terus kemudian Anda bisa menghubungi dalam penggunaan ini, Anda bingung misalnya karena baru pemula, baru debutan, Anda bingung gitu, walaupun kemudian Anda bisa kemudian mengklik buku manual. Nah, ini buku manualnya, lengkap semuanya. Ini buku manual yang jurnal, tadi kita integrasi dengan jurnal tadi ya Mas Fadil. Yang oranye tadi ya? Ya, ini kemudian keuangannya, ini operasional, ini master datanya. Ya. Kemudian ini kalau Anda kemudian PD belajar sendiri, ya. Kalau Anda kemudian tetap butuh dampingan, Anda bisa menghubungi customer service ya di nomor
0821 3850 0094. Bisa diulangi lagi Pak? Mungkin ada yang belum dicatat. Ya, nomor customer support ya. Itu diasuh oleh Mbak Rosa Wariswara. Harusan. Ya. 0821 Ya. 3850 0094. Ya. Ya, jadi misalkan Anda kok masih bingung ya, ketemu buku manual kok masih bingung ya gitu. Anda bisa menghubungi Mbak Mbak Rosa. Rosa ini ya. Ya, Mbak Rosa yang amazing ya. Respon cepat insya Allah itu selalu, kecuali hari Sabtu ya. Sabtu dan Minggu libur. Kasihan dianya. Karena kita untuk customer support belum ada botnya, belum ada pakai bot. Oke ya, jadi itu bagaimana cara mendaftar ini ya. Bahkan saya dikit lagi. Ada kemudian yang menariknya di sini adalah Anda bisa, saya masuk aja dulu, saya keluar dulu. Ini ya, teman-teman bisa kemudian mengunggah set plan-nya proyek. Ini membantu teman-teman sales nanti untuk mengetahui apakah stok itu sudah terjual atau belum. Sudah di posisi mana terakhir PPJBK atau sudah berita acara serah terima kah? Cara bayarnya apakah cash bertahap ataukah inden kah, atau kemudian ready stock atau cash trust kah? Ya, Anda bisa lihat juga kemudian piutang couplingnya, berikut cetak utang couplingnya, ya, tipenya dan di mananya tempatnya. Ini membantu buat teman-teman sales nanti untuk kemudian melakukan closing dengan tanpa harus kemudian bertanya terlebih dahulu ke center informasi. Dulu kan begitu, zaman dulu kami di Tiga Saudara tahun 2004-an itu kalau mau jualan itu Mas Fadil, ya, itu tanya dulu, telepon dulu ke Mbak siapa namanya, Pak Bu. Oh, satu-satu itu yang nanya. Iya, Mbak itu sudah laku belum ya gitu kan? Saya tak cari dulu ya, tar. Wah, kesuwen. Dicek-cek dulu gitu Pak. Closing ya. Nah, ini dengan begini teman-teman sales bisa kemudian update informasi kapan saja dan di mana saja. Dan Anda sebagai pemimpin bisa, tadi kita belajar ini anywhere, anytime bisa diakses live ya. Jadi real time kapan saja tanpa harus menunggu laporan. Dulu saya ingat kalau laporan meeting itu, oke, saya besok mau meeting dulu, saya bilang meeting keuangan. Besok meeting, malam ini sudah diberitahu. Besok pun kemudian masih mengelor. Kenapa? Orang keuangannya harus mencari data-data piutangnya dulu. Iya. Ya, itu pun kalau ada ketemu. Kalau enggak, susah. Besok lagi. Jadi saya sebagai pimpinan tergantung pada informasi yang didapatkan daripada anak buah saya. Ya, betul, hari ini tidak. Saya bisa buka kapan saja. Data keuangan, contoh, ini saya mau lihat data keuangannya. Ya, data keuangannya. Saya mau cek piutangnya. Kartu piutang. Untuk proyek Geraha Dalam Asri. Lalu voilà. Tanpa harus menunggu laporan yang harus dibuat. Harus mencari dulu Pak ya. Iya, nggak efisien. Kesuwen Belanda udah datang, tembaknya mati kita. Apalagi, contohnya neraca. Atau kita pakai neracanya apa? Neracanya jurnal. Ya. Nah, ini dosa jurnal nanti ini neraca. Biaya HPP, sini sudah berapa yang keluar gitu ya. Contohnya olah lahan, blank langsung keluar dia. Pagunya 100 juta, keluar 5 juta, sisa 95 juta. Cetak saja. Itulah algoritma. Dia nggak bakal bohong. Rumusnya ya begitu. Developer makin lama Pak ini work from home-nya kalau begini.
Iya, jadi dengan begini pengembangan kemanapun juga oke. Anda mau Iya, kembang kemana? Mau ke Aceh boleh. Kembangan cukup kemana? lihat Ke aja. Papua boleh. Mau ke Amerika juga boleh. Ya, kenapa? Gitu kan platform, satu platform pengelolaannya. Nggak Betul, betul. bingung ya. Jadi itu contoh-contohnya yang bisa saya sampaikan. Ya, Mas. Siap, Pak Adi. Mungkin ada yang mau bertanya, Pak Adi, satu lagi mungkin terakhir ya, Monggo, silakan. dari Pak Anies ini. Ya. Silakan, Pak Anies. Ya, terima kasih. Ya, Pak Anies. Sebelumnya terima kasih Mas Moderator, Mas Fadil, dan Mas Ya. Rofi. Terima kasih ilmunya Pak Adi. Salam, saya Anies dari Jakarta. Aslinya Salatiga. Saat ini Salatiga, Mas sedang Anies. kuliah hukum juga. Semester 4 di Ibnu Khaldun Jakarta. Alhamdulillah. Apa yang mau saya tanyakan, sekarang di semester saya ini dulu pernah ikut ini pesantren properti Ya. yang batch ke-28 saya di 28. Sentolo. Ya. Nah, yang mau saya tanyakan terkait intellectual property right atau HAKI. Nah, seberapa jauh pengaruh HAKI terhadap bisnis properti dan apa tantangannya? Karena lemahnya sosialisasi dan masih sedikitnya penegak hukum yang memahami HAKI soalnya. Yang pertama itu, yang kedua tentang pandangan Pak Adi tentang HAKI dan lingkup globalisasi. Nah, cukup itu, dua itu aja. Terima kasih Pak Adi. Siap, Pak Anies. Oke, Mas. Dan terakhir, kalau bisa untuk materi-materi HAKI bisa di-share ke grup supaya kami pelajari, teman-teman pelajari. Terima kasih. Ya. Mas Anies, matur nuwun sangat pertanyaannya luar biasa apik, ciamik. Bahagia HMI. Bahagia HMI. Nah, Wih, sedang HMI. aktif di organisasi HMI cabang Jakarta Raya saya. Wah. Di Sabang, Jakarta Raya. Iya, betul. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la ilaha illallah. Oke Mas, kita bisa japri, menarik ini ya. Siap, Oke, siap. saya jawab dulu yang tantangan apa tadi global ya. Bagaimana sih HKI ini dilihat secara global ya. Tahun 2000 saya lupa tepatnya 14 atau 15 itu lahir protokol Madrid protokol. Jadi kalau Anda mendaftarkan, Mas Anies mendaftarkan HKI-nya, apapun itu, hak cipta atau hak merek di Jogja, otomatis hak merek yang dimiliki oleh Mas Anies diakui di dunia. Mendukung toh? Iya. Jadi secara dunia, secara global, ini sudah menjadi isu besar, Mas Anies. Kitanya aja masih dalam tempurung. Walah. Di luar berarti udah banyak Pak Adi ya? Oh iya, itu kan perusahaan-perusahaan Singapura tidak lagi berminat untuk kemudian bicara physically asset ya. Mereka sudah bicara intangible asset. Ya, saya nggak usah jauh Malaysia aja lah. Singapura terlalu tinggi lah ya. Singapura itu sudah kayak Eropa atau kemudian Amerika gitu kan. Kita bicara kemudian Malaysia ada yang serumpun lah katanya, serumpun negeri jiran, negeri serumpun kita. Itu nomor 3 di Asia Tenggara terhadap adopsi HKI-nya untuk kepentingan bisnis mereka. Indonesia enggak, paling buncit. Ya, paling buncit Mas Anies. Jadi prihatin banget sebenarnya. Jadi kalau secara global nggak usah diragukan komitmen global untuk kemudian tadi saya bilang tadi sudah diakui, sudah muncul 2015 saya lupa tepatnya protokol Madrid ya, protokol Madrid yang mengakui Anda mendaftarkan di Kemenkumham di sini tentunya kita pilih opsinya ya, opsi misalkan opsi Madrid protokol itu nanti secara automatically secara generate akan diakui secara global. Itu yang pertanyaan yang tentang HKI Indonesia keterkaitan dengan globalnya. Terus yang pertama tadi apa ya? Aku lupa Mas Anies. Ingin ngapain? Terkait ini apa? Tantangan? Tantangan ya. Iya, tantangan seberapa jauh pengaruh HAKI terhadap bisnis properti? Ya, tantangannya sebenarnya tidak ada. Tantangannya. Iya, tantangannya kalau kita ingin
Tentu bisa. Saya tidak adil kalau kemudian mencontohkan saya ya. It's not fair. Ya, tetapi saya yakin sekali ini bukan persoalan bisa atau tidak bisa. Agak kuat motivasi juga nih. Ya, tapi nggak apa-apa, bagus juga motivasinya. Ini bukan persoalan bisa atau tidak bisa. Ini persoalan mau atau tidak mau. Ditambah dengan tantangan pandemik di depan mata. Ya. Masa-masa sulit, kita perlu kemudian mencari new business model yang dimana kita kemudian intinya apa gini deh, kita nggak keluar rumah banyak, kita bisa memasarkannya lewat mendeliverynya lewat online, betul? Betul, Pak. Yeah. Ini Mas, saya delivery lewat buku ini deliverynya lewat ini, lewat online semuanya. Yeah. Dulu ini kita hargai itu 6 buku ini 2,5 juta. Dulu. Tapi kemudian saya berpikir sekarang saya free-kan karena kita sudah punya digital versionnya tadi dalam app tadi. Artinya saya naik level, kita naik level. Yang awalnya manual, ini semua digital. Kan saya bilang tadi dalam app itu adalah versi digitalnya. Ini adalah versi manualnya. Manual ya. Yeah. Versi manualnya. Ini versi manualnya. Jadi, nah ini berangkat dari pemahaman saya selama belasan tahun, berarti sejak 2006 ya, berbisnis properti. Inilah yang saya tuangkan ke dalam buku-buku ini. Dan ini unik, sangat unik, sangat unik. Maksud saya unik itu adalah inilah kemudian apa sih namanya, bukan kunci sukses ya, saya nggak percaya kunci sukses, sebagai bentuk sharing saya, pengalaman saya selama ini kepada teman-teman. Gitu ya. Itu Mas. Jadi saya ulangi, saya pikir ini bukan persoalan mau atau tidak mau, bisa atau tidak bisa, persoalan mau atau tidak mau. Apalagi kita dihadapkan pada tantangan global yang begini, di mana pergeseran kepemilikan aset berubah dari faktor produksi yang rigid dan fisik berubah menjadi faktor produksi yang intangible, yang tidak terlihat. Itu berubah. Kita aja yang kemudian kurang kepo, minjam bahasanya Mas Fadil. Ya. Gitu Mas Anies. Satu lagi boleh Pak Adi? Silakan Mas. Nah, terkait bisnis properti, ini kan pesaingnya kan para inilah bank-bank besar-besar. Di lingkup selain itu pengaruh oligarki kan, para kapitalis tersebut. Nah, bagaimana kita sebagai ibaratnya pemula awal itu masuk ke dalam untuk bisnis properti itu supaya ini bisa bersaing dengan pengembang yang besar-besar. Saya akan jawab Mas, langsung Mas. Ini menarik. Tentunya terlebih dahulu, makanya saya bilang terlebih dahulu Anda harus mencetak poin dulu, ya. Anda bicara HKI tapi nggak punya produk, kan konyol. Saya bicara HKI tapi nggak punya project, kan lucu, ya. Artinya basisnya tetap menjadi developer, ya. Cetak kredit poin itu, nilai plus itu, tumbuhkan value. Ya, pengalaman fisik itu, yang punya pengetahuan itu, kapitalisasi lewat buku-buku. Apalagi teman-teman HMI, kemampuan menulisnya nggak usah diragukan deh. Swear. Anak-anak HMI punya kemampuan menulis yang di atas rata-rata. Ya. Tapi jadi developer dulu. Ujuk-ujuk tulis itu kan dikira orang iki motivator. Punya buku tapi nggak punya produk, itu kan lucu gitu kan. Nah, jadi gawe produk dulu, bikin produk, kemudian buktikan proven kepada masyarakat, ada value di sana, kodifikasi, ya, kapitalisasi pengetahuan itu. Kapitalisasi itu bahasa kata kerja ya, jangan selalu kemudian ditarik ke kapitalisme. Kapitalisasi produk, kapitalisasi knowledge itu, kodifikasi dalam bentuk buku tulisan, kemudian kerahasiaan dagang tadi saya sampaikan tadi, gitu kan. Nah, itu bisa Anda kemudian tawarkan ke publik untuk kemudian mereka punya tanah, misalkan nih konkret nih ya, Anda punya tanah, tapi nggak ada manajemennya toh Pak Haji? Iya, saya punya tanah 5 hektar Mas Anies, cuman nggak punya manajemen, saya punya manajemen. Anda pakai buku-buku ini, ya saya bimbing gitu kan, insya Allah jadi. Baik, dapat poinnya Mas ya. Terima kasih banyak. Dapat poinnya ya. Siap. Mantap. Ya. Paham. Soalnya mau ikut program yang di pesantren properti yang 6 bulan itu ya. Belum jadi berbenturan dengan program kampus Mas Yan. Nah, insya Allah kangen ini masakan pesantren properti. Masya Allah, siap.
Masya Allah. Masya Terima Allah. kasih, Siap, Mas Pak Anies, siap. Moderator, Ustaz Ya. Moderator. Terima kasih Pak Anies pertanyaannya. Ada lagi? Mungkin sudah Pak Adi karena kita waktunya sudah berada di akhir mungkin ya. Baik. Sebelumnya saya mengucapkan usaha saya dan teman-teman telah mewakili Bapak dan Ibu hadir pada malam hari ini, mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Adi telah membagi ilmunya kepada kita, telah sharing-sharing ilmunya kepada kita. Semoga ya ilmu yang telah diberikan bermanfaat pada kita dan kita selaku muridnya Pak Adi dapat mengaplikasikannya kepada masyarakat lagi tentunya supaya kita selalu bisa menjadi amal jariah untuk kita. Begitu Pak Adi. Allahumma amin. Mungkin Pak Bambang mau memberikan sepatah dua kata terakhir mungkin di kelas online malam hari ini karena malam hari ini spesial. Silakan Pak Bambang. Spesial pakai telur ya. Gimana teman-teman ya? Jadi pastinya dengar Mas Adi? Dengar Pak, jelas banget iya. Pak. Ya. Pastinya tidak jelas atau apapun lah, karena kan menyangkut aplikasi, menyangkut yang rumit-rumit itu kan tidak mudah. Tapi secara penjelasan kan program ini kan untuk memudahkan teman-teman dalam menghitung keuangan lebih tertib, lebih rapi, lebih terkontrol ya. Jadi lebih efektif lah. Jadi mudah-mudahan kelas pada malam hari ini ya manfaat untuk teman-teman semuanya. Silakan nanti sudah dikasih nomor teleponnya belum? Untuk mau minta aplikasinya? Belum ya? Nanti kalau mau aplikasinya mau try, nyoba 2 minggu free, ya aplikasi mau dites, silakan WA ke admin. Nanti admin yang akan komunikasi dengan Mas Adi dan dari nanti Mas Adi yang akan mengkomunikasikan ke pihak-pihak teman-teman semuanya. Jadi terima kasih, tepat jam 9:30 ya, kurang lebih kita tepat 2 jam nggak kerasa. Dari jam 7:30, 7:30, 9:30 nggak kerasa, ini cukup panjang. Sampai ketemu hari Jumat besok. Jumat besok dengan waktu yang berbeda. Dengan yang mengisi ya dengan judulnya, karena besok menyangkut sekalian menjelang buka puasa ya. Yang hari pertama yang isi judulnya adalah adab dalam jual beli menurut Islam. Jadi bagaimana etikanya, bagaimana aturannya supaya kita tidak menyimpang, tidak riba, tidak dolim. Nah itu akan dibahas besok oleh seorang yang menurut saya sudah teruji, salah satu teruji dan akademisi, dosen dan sudah malang melintang ya. Itu hari Minggu, orang Jogja ya, hari Jumat besok ya. Dan untuk teman-teman yang ikuti, sampaikan juga pengumuman untuk teman-teman yang mengikuti menjadi mitra pesantren properti, sampai ketemu besok hari Sabtu jam 10 pagi untuk penjelasannya. Dan alhamdulillah ada kurang lebih ada hampir 200 yang akan menjadi calon mitra pesantren properti dari target 514 kantor cabang pendaftaran pesantren properti yang ada di Indonesia. Itu pastinya nanti kan memerlukan aplikasi, memerlukan sistem dan sebagainya. Itu tugasnya Mas Adi lah, itu bukan tugas saya. Jadi saya pikir itu sekali lagi terima kasih, matur nuwun. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai ketemu hari Jumat besok. Hanya perubahan waktunya jam 3:15. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Semoga Pak Bambang selalu diberi kesehatan karena padatnya aktivitas beliau. Kita sudah ada di akhir acara, di akhir kelas. Semoga pada malam hari ini ilmu yang diberikan oleh Pak Adi bisa bermanfaat untuk kita. Amin. Amin. Allahumma amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Adi sudah mau meluangkan waktunya untuk kita. Dan buat Bapak dan Ibu juga sudah meluangkan waktunya mendengarkan ilmu yang sangat spesial dari Pak Adi ini. Semoga Pak Adi selalu diberi kesehatan, selalu dilancarkan aktivitas-aktivitasnya. Amin. Allahumma amin. Nah, cukup sekian dari saya.
Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti berbagai langkah apa yang harus dilakukan agar umat ini